Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di edisi yang pertama. Kita sekarang bersama narasumber yang kreatif. Sebenarnya kreatif lah untuk orang konten kreator. Mas Gayu, gimana Mas kabarnya Mas? Lalu berlebihan kamu? Enggak Mas, Sehat-sehat Mas. Udah sehat. Mas Gayu sendiri, Lu kayak matikan. Mas Gayu sendiri mulai terjun di dunia kreatif sama desainer nih gimana? Ben sebenarnya aku nggak seneng nih dunia desain ini. Ben aku sebenarnya nggak suka ya desain ya. Dari awal masuk kuliah itu aku nggak suka masuk desain. Bahkan di organisasi aku nggak pernah ngambil yang bidang-bidang itu. Tapi ya karena kepepet di tim map waktu itu kan itu juga di map kepepet. Adanya cuma itu orangnya tinggal saya bukan ke sana. Jadi kan kabit PR katanya. Kala itu karena ya udah. Aku mulai belajar di sana, mulai belajar desain. Bahkan aku ingat desain pertama aku dihujat satu kampus gara-gara itu ibunya Jokowi meninggal. Nah, direkturku pengen buat desainnya kan kelihatan tinggal banget lah. Itu aku nyari posternya itu ibunya Jokowi yang pakai baju merah, pegang mic. Ya buat story berita duka. Isinya komen-komennya itu berita duka apa berita pesta. Sampai aku sampai desain gitu aku tuh malu sampai nggak mau desain lagi karena ya isinya hujatan semua itu komen-komen di sini pada wah kayak gitu akhirnya itu aku nggak pernah desain, aku cuma fokus di video ya yang desain biar sampai orang-orang lain sambil situ aku belajar lagi oh ternyata desain itu nggak simpel, ternyata ada rumus-rumusnya juga ada namanya ada seninya lah ada kayak gitu. Itu berarti waktu pertama kali desain ini terpaksa apa gimana Mas? Ya terpaksa. Maksudnya waktu terjunnya itu loh, kalau kali kan itu karena timnas tadi itu mergo terpaksa karena emang disuruh temannya gimana? Nah jadi kan ya di angkatanku kan dulu ya nggak sebanyak ini ya. Ingat angkatanku yang aktif tinggal dia paling tinggal 10 orang yang intinya jadi tidak jadikan berpisah itu. Nah akhirnya kan ya udah apa pas itu aku di PR ya udah karena apa ya lali pakai tapi saya ingatku dulu karena aku dulu itu bisa ngedit video dikit-dikit makanya kan ya dulu itu kalau zaman dulu ya tahun 2000 ya aku PH 2020 kayak itu orang yang bisa ngedit video itu masih jarang banget orang kayak sekarang kan banyak tren ya orang hampir semuanya bisa ngedit ya. Bisa ngedit biasanya itu kayak wah kayak nggak ada susah. Terus waktu awal pertama kali ini Mas Gayu terinspirasi masuk dunia desain sampai sekarang mendalami desain tuh karena apa? Terinspirasi dari apa? Oh gitu deh. Aku gara-gara sih sering nonton Timothy. Kok Timothy? Itu. Ya, menawarkan Timothy juga punya podcast yang keren loh. Aku sendiri bakal nonton. Tapi karena sering lihat kontennya itu jadi tertarik itu ya sini ya. Dan tapi sini konten-konten mau dicari semua. Karena banyak kan. Enggak cuma satu orang yang kontennya aku bener. Kan punya apa? Khasnya sendiri-sendiri. Tapi yang paling tak sering tak ikuti itu sebenarnya sing biasanya kontennya itu loh. Ruangan sepi-sepi itu buat kontak jadi sepi itu sepi. Terus kan kalau namanya konten ya Mas ya. Setahu tuh ya konten ini kan apa namanya agak sulit malahan membuatnya. Kita harus nyiapin konsep, ide-ide kreatif kita harus gimana gitu. Nah Mas Gayu sendiri tuh nyiapin ide-idenya sama konsepnya gimana? Kok bisa bukan di desain, bisa di konten kreator? Konten ya, nah aku mulai mungkin ada tips cara bikin ide yang menarik itu kan itu susah ya. Soalnya aku sendiri ngalamin bikin konten tuh jangan kan kita kalau mau ngomong depan umum kan pasti susah ya. Nah ini depan kamera juga susah gimana tipsnya? Nah konten ya, aku garap konten di DC ya itu dari 2022 sampai sekarang kan. Nah itu awal ya karena itu baru ngawal bangun sosmed ya. Kontennya paling sebenarnya sedikit paling 5, 10, 100 sih masih banyak awal-awal dulu kan ya karena terus menerus ya sehari itu konten ngupload 2, 3 sampai setiap habis ngupload kan kita harus riset juga oh kenapa ini bisa naik
konten yang ini bisa naik. Jadi itu kan kita ini evaluasi ya kan, setelah sekian lama kita punya kolamnya, udah tahu fungsi kontenku yang ini tuh apa viewernya sukanya bagian apa. Ya kan sekarang udah ketemu, berarti konten-kontenku itu yang di TV itu orang-orang pada suka tentang referensi game-game outbound, terus momen-momen lucu ketika outbound, terus apa konten-konten sindiran dunia kerja itu pasti FYP pasti naik lah. Nah selain konten itu biasanya kan ya nggak gitu naik kan, jadi ya kita fokuskan setiap buat konten nyari momen-momen itu, setiap outbound kita cari momen lucunya, setiap apa biasanya apa, terus ketika ada konten-konten terbaru kita buat yang ala-ala tentang kita itu sih naik gitu. Ini yo nek ditanya caranya gimana ya, yang benar ya mesti kalian harusnya buat sendiri. Kalian lihat di tutorial itu cara biar itu kan caranya mereka sendiri di kontennya mereka kan, setiap akun mesti punya personalnya sendiri loh. Jadi yo kalau mau ikuti belum tentu relate dengan akunmu sendiri. Jadi yo jadi harus segera yang pasti harus sesuaikan fashion yang fashion pribadi ya. Jadi tetap kena sesukaan. Kan aku pernah lihat nih di video kalau belajar konten tuh kita kayak bingung misalnya bingung aku konten piye ya, boleh idenya konsepnya, terus ada juga bilang nonton misalnya kontennya siapa, terus kita juga niru tapi kita modif. Pernah nggak Mas Dayi berarti? Sering berarti. Nah, misalnya lihat kontennya konten kreator ini terus dimodifikasi sendiri. Sering. Mas sering pakai itu? Ya dimodif pakai yang ala-ala yang kan tentang dunia outbound sama tour ya. Jadi konten lagi viral itu dialihkan di ATM tentang dunia tour. Sering itu. Dunia outbound sama dunia desainer tuh kan agak beda ya. Terus terinspirasi nih buat gabungin dunia outbound sama desainer itu dari mana? Ya kan sekarang semuanya itu butuh Mas. Oh berarti harus pakai konten juga ya? Ya semua dunia kerja nanti ya ada apa? Desain, itu butuh desain. Soalnya sekarang eranya digital ya, semua pekerjaan awam sih caranya digital semua gitu. Buat branding, apalagi kan outbound mereka branding desain dan sebagainya ya susah. Berarti dari outbound tuh maksudnya dari kontennya itu buat branding outbound ngasih gitu ya. Karena FYP pasti kan sih gitu. Dari FYP masuk kayak warga gitu ya. Terus kalau apa namanya pernah dengar atau pernah nonton juga cara konten tuh ada jam-jamnya, nah itu di Instagram atau di TikTok. Jadi percaya nggak misalnya nanti harus jam 6, harus jam 12 ya. Tapi emang kayak gitu ya. Tapi sekarang kayak enggak, ini tergantung kualitas kontenmu. Kualitas kontenmu apa masih tetap FYP. Tapi ya aku ikut dulu lihat neng insek akunmu. Ini akun yang insek atau bisa dilihat jam-jam aktif followermu biasanya jam berapa. Nah, biasanya ada jam produktif ya, saya diambil pas ada review juga buat apa? Bantu lah. Tapi yang paling utama tetap kualitas kontenmu. Nah, kon upload jam produktif jam berapa nih kan? Tutorial tapi ini konten lu nggak jelas ya pada wae tapi berapa gitu. Terus lama ini konten sing bisa narik ngono kuwi piye to? Narik koyo FYP ngono iki. Soale kan koyo sulit ngono. Iya. Lalu kayak dia ya. Pertama kali kita kayak konten ini kan uang pasti melihatnya kayak beberapa detik pertama booking maksudnya kan orang tertarik kan ngono ya. Kayak aku misalnya tahu konten Mas, aku yang bikin tapi sing delok saiki bingung aku ya. Sing delok saiki sak menit tok iki. Kadang tentang apa? Kadang tentang apa? Sinematografi. Sinematografi. Itu rada berat kan. Iya. Soalnya nek sinematografi nek api-api tenan yo apa jenenge ora. Kecuali gue sinematografi tau, tapi kayak pas maksudmu kayak import banget, tapi hasilmu ora jelas. Salah dia be. Langsung tadi mematahkan ekspektasi penonton. Lagi bermantap. Terus seneng lagi yang saiki. Piye lho, main konten iki saiki. Yang penting konsisten terus. Yang jelas nek sinematografi itu berat memang, nek enggak harapanmu bagus banget ya enggak naik. Soalnya nek
Mbok gawe sing kayak mata apa sing kayak keren kan kayak effort pas ngeset tenanan hasilnya ini malah kadang bisa gawe. Jadi hook ini mempengaruhi awal-awalnya ngono ya, men wong tertarik ngono ya. Ya, ini jelas. Nanti kan banyak ya tuh apa jenenge tutorial-tutorial tentang buku gitu. Saya tidak seneng Apa? dunia desain orang. Ya awal ya oke mana ya jadi pekerjaan seneng kudu Gue seneng apa emang seneng emang hobi kok biar ada itu kan pertamanya terpaksa. ya ada akan seneng tapi ada momen-momen sing apa ya bosen kayak lagi malas desain tapi garapan desain itu kayak mungkin susah kan itu kadang mempengaruhi hasil juga. Pas lagi minta apa ya hasilnya biasanya bisa maksimal. Ya makanya penting juga apa sadurunge biasanya aku tinggal sadurunge garap-garap desain atau ya aku ora jalan-jalan jajan-jajan Ben profesional. ben seneng kayak jajan-jajan sih enak wis lagi wis minta apa desain atau ngedit Wes ngasil nih berarti. Wes cukup ya lah. ya ngamuk Iya. Lah pertama kali nih desain ini kan belajarnya gimana namanya? Maksudnya desain itu kan perlu belajar satu atau tidak kalau kita main dulu video ya awal aku pertama desain sing yang ngajarin itu kakak tingkat di Maring namanya Mas Damar dia yang ngajarin ya awalnya cuma gara-gara kan sering PSan bareng nih kan dia kan minta desain aku PSan sering diajak ke sana PSan terus sampai dia kan direktur timnya diajak PSan terus sampai dikira aku di prospek jadi direktur tim sebelum aku bilang padahal di sana aku diajarin desain di sana diajarin desain PSan di PSan diajarin desain caranya gini sama nah tapi itu dari situ belajar tahu apa tools awalnya yang tools awalnya tentang Corel tahu di situ lalu habis itu selainnya apa real Corel gitu cara-caranya buat gini gitu cara gitu sampai sekarang ya masih sering Corel gitu sering pakai desainnya pakai apa? Pakai aplikasi ini. Corel jadi kan saya tapi sekarang Canva Langgai konten itu, langgai di video itu CapCut dulu sekarang CapCut soalnya kejar tayang kan lebih enak di CapCut ya lebih cepat gitu. kejar tayang pas trip gitu ya kalau di trip atau perjalanan pulang kita harus nobar jadi saya sampai gitu tapi pas perjalanan pulang kita nobar editannya nobar ya biasanya kita pakai CapCut Desain ini kan perlu waktu lama. Aku pernah desain soalnya. Itu perlu lama terus kayak berjam-jam gitu, nggak bosen gitu. Atau karena terpaksa di dunia kerja atau gimana? bosannya orang coba nggak ngerti awal tiba guys udah kok semi Ya, maksudnya waktu desain itu kan buka aplikasi, bisa video atau desain grafis atau gimana gitu kan. desainnya cepat sebenarnya yang susah itu nggak referensi Ya, selama ini referensi ini referensi itu lah habisnya waktu dia apa sih Pinterest, Kritik, awal sosmed link khususnya. buka pengen jadi desain layar rokok nyari sih lah itu sing suwe biasanya aku masih nah nggak sampai udah dapat mood oh mau digangin lagi paling eksekusi paling berapa jam 2 jam jadi tapi kan yang pas nyari referensi itu nggak dapat ya nggak terjadi biasanya itu nah masih senang desain loh ya Pernah sih, pernah apa namanya belajar di kelas. Tahu ruang edit gak? nah itu lah Pernah ikut Oh. itu. berarti anu nggak pengen edit itu dah Iya, aku pernah diajak gitu di ruang edit. Aku pernah ikut soalnya. Nah, itu kan kayak diajari desain grafis. Terus kayak lama banget loh. Berarti aku yo desain grafis harus nyari referensi nih nang Pinterest atau nang link loh kayak ya Allah muat kira makanya kayak kurang senang dari ini nih nang dunia desain grafis jadi pindah ke sinema saya gitu. ada dia yo gabung dulu karena Soalnya kan kalau desain grafis itu kan lah, menurut kita kayak gambar terus didesain gitu terus nyari referensi ini juga sangat agak mahal jadi aku saja lebih senang di videografi atau sinematik ini karena menurutku video tuh ya, momen yang indah kenangan ya video gitu soalnya di video di CapCut itu kan kayak udah ada buat ngeditnya fitur-fiturnya kan kayak udah bisa gitu kan makanya senang di situ
juga pernah tahu enggak siapa Mas Miftahul. Dia juga kerjasama sama Rom Edit tapi dia profesional di Pixel Lab. Oh, Pernah pakai Pixel Lab nggak Mas? aku demen awalnya Pixel Lab sih. Awalnya Pixel Lab. Pixel Lab kan lebih bahan mentah-mentah gitu ya. Mentah-mentahan. Nanti aku biar nolak Pixel Lab, Pixel Lab, sering Pixel Lab. Aku buat tipografi biar yang Pixel Lab. Tipografi itu Pixel Lab. Yo, temanku soalnya kan orang bilang sering buat gitu. Kita sering mau Collab. Yo, Bareng gitu. kayak aku diajar sharing kayak tentang tipografi. Aku demen juga Pixel Lab. Tapi setelah lama ini jarang nggak pakai Pixel Lab. Soalnya Pixel Lab nih, pun nggak iso. Berarti ini itu nggak bisa. Nggak bisa, Pixel Lab makanya saya nih iPhone, saya nih Android kan. Nah aku kan Android itu wes susah kan. Jadi nggak pernah bilang Pixel Lab pernah. Jadi desainnya pakai HP ya? Nggak pakai. Nek desain desain juga tentang desain ning sosmed aku pakai HP, tapi nek sing bahannya bakal dicetak aku tetap laptop. Soalnya nek kayak nek dicetak kan kita warnanya kalau pakai Canva sih bisa berubah kan RGB sama CMYK karena kan nggak bisa disetting kan belum bisa. Misalnya makanya tetap pakai ning laptop nek sing editing Corel gitu. Pixel Lab nyari bahan bintang atau yang juga atau Pinterest gitu. Wah, Kayak Pixel Lab kayak agak offline gitu kan, aplikasi ini offline benar bahan-bahan mentah-mentah ya dipakai mentah-mentah. nyari dulu gitu. Nah, nyari ada sing kadang udah tak lukis manual. Enak sing nyari di PNG 3 dan sebagainya. Terus saya masih pakai Pixel Lab. Suwe ora. Soalnya aku pribadi kelas kan cuma kelas dasar, berarti udah nggak pakai udah nggak pakai dulu. Soalnya emang kurang kayak aku merasa kayak fashion tuh kayak nggak di sini nggak gini deh, kurang tenang dari ruang edit. Gak nyetornya kan harus nyetornya setoran. Apa ya? Ruang editnya harus bikin desain terus nyetornya itu terus gak nyetornya ditoknya aku kurang desain tuh kayak gak ada kede loh. Aku seneng nang videografi ya. Kan aku aktif biasa sih ruang edit juga. Sering kumpul-kumpul. Enak kumpul-kumpulnya. Terus aku senangnya tak ingin sinematik ini video. Pernah masuk ke dunia videografi ya? Nah, nek saran gua aku ngono kan. Maksudnya pernah terjun di dunia ini enggak? Aku kan lagi kayak arep dalami videografi itu masih pernah enggak? Karena aku videografi lebih ke dokumenter sih. Dokumentasi. Dokumen kan apa sebenarnya aku lupa. Yang nih loh. Arahnya apa ini? Style. Nah, style video gue lebih ke dokumenter. Soalnya kan aku trip ya. Banyak kan dokumentasi trip itu buat video dokumenter banyak sinematografi itu enggak kan buat yang mungkin hasil dokumentasi itu bisa diterima nih kalangan peserta karena dia yang ngerasakan loh momen ini bisa terasa tapi nih, orang lain mungkin belum tentu bisa merasakan tapi nih sinematografi kan sinematik kan karena kayak gitu lah itu bisa di kayak kesan Sanil 2P kan kayak syuting. Aku belum sampai kayak gitu. Kamera motion itu belum sampai kan. Sinematografi yang kayak gitu. Masih kayak video dokumenter kegiatan wisata sih. Tapi ya cukup buat menyenangkan peserta. Tapi kalau dibuat sinematik peserta kan memang kayak orang kehilangan yang bagaimana serunya mereka itu kayak itu dokumentasi apa misalkan malah kayak nggak kena kan ini mungkin aku tuh yang wah meriah soalnya aku pribadi meme itu aku pribadi lah kayak after movie terus iya kurang seneng kayak wah ya tapi saat ini ya masih menemukan style masing-masing terus mungkin style pun aku suka sih ekspresi orangnya kan yang alamnya. Jadi kebanyakan hasil dokumentasi itu mengambil ke ekspresi orang-orang itu. Jadi kan pas teman-teman seru, ceria, lucu-lucu nih biasanya aku tinggal ambil. Jadi kan buat meriah pas nobar nih kan di desainnya kan banyak kayak desain-desain profesional lainnya. Pernah nggak merasa kayak di
Jogja atau lah iki desain ini iki apik sing kae kok sering kan. Ya nek gue biasa ya. Biasa. Tapi kan sejelek-jelek desain mesti ada sing seneng, tapi sebaik-baiknya desain mesti ada sing ora seneng. Oh, Jadi ya sing paling ora tetap coba wae. Jadi sak penting nyoba terus mesti ya ada sing seneng. Itu. Terus itu kata-katanya sampai aku pernah itu desainer Rio Purbo. Kata-katanya Rio Purbo. Jadi intinya saiki Mas Dayu ini punya desain outbound and the trends atau mau ini karena pertama terpaksa iya seneng ya. Iya. Jadi memang wis kebiasaan seneng terjun di dunia kuwi ya. Kerja nyantai, jalan-jalan. Iya. Ya kan ya wis enak. Tapi ya kadang pas trip kayak apa ya kesel sih. Walaupun kita liburan tapi rasanya ora kayak liburan. Hati seru banget sebenarnya. Iya. Ono sekali jalan-jalan. Pengalaman sampai Terus ini ya pesan-pesan buat nonton podcast saiki buat apa namanya biar menemukan passionnya masing-masing loh. Satu desain buat ya nggak apa-apa mungkin siapa tahu yang nonton podcast saya biasa ini bisa terinspirasi tentang apa? tentang desain sama dunia kerjanya Mas Dayu tadi. Ya itulah. Ini jangan menunda-nunda, ayo coba. Ya kayak tadi kata yang saya kan misal sejelek-jelek karyamu mesti yang seneng, seapi-api karyamu mesti yang seneng. Intinya kan apa? Jadi jangan pernah berhenti mencoba. Nek nunggu mengko nanti kapan meneh ra bakal ngelakuin gini. Kayak sekarang lah CapCut. Ya. Nah, dulu mau konten gosip. Saiki CapCut udah digrami berarti. Arep konten aduh kendalane arep CapCut udah pro. Jadi malas kontennya. Tapi sekarang malah konten. Ini ya. Kalau sekarang ayo coba dulu, sekarang coba nih. Pastilah kasih. Intinya coba di sini Coba dulu jangan senengi di prosesnya kan. nikmati prosesnya. Ya teman-teman mungkin sekian podcast dari kita yang intinya tuh dari Mas Dayu tadi intinya jangan pernah tidak mencoba, harus berhenti mencoba, harus mencoba terlebih dahulu biar tahu hasilnya. Oke sekian, makasih Mas Dayu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Aduh. Aduh, gangguan nih.